Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelanggaran isu IT atau informasi dan transaksi elektronik. Untuk diskusi kali ini disusun oleh kelompok kami, yaitu kelompok 2, yang beranggotakan untuk yang pertama ada Karimah Fahmawati, 2 Larasia Gloria Ayu Manila, 3 Agitya Rahayu Ningrum, 4 Alia Kanza, 5 Beliawati, 6 Caroline Putri, 7 Diana Amanda Saputri, 8 Emilatul Kiptiah, 9 Endang Muftia, 10 Galuh Pratiwi, dan yang terakhir 11 ada Gande Savitri. Berikutnya latar belakang. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204-Menkes-SK-10-2004 tentang persyarat kesehatan lingkungan rumah sakit, dinyatakan bahwa rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan juga gangguan kesehatan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004. Yang berikutnya bertujuan atau tujuannya untuk mampu memahami dan mengidentifikasi pelanggaran Undang-Undang ITE yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada Kode Etik Profesi. Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana seseorang sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Penyalahgunaan profesi. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. C. Mengapa kode etik profesi sangat penting? Yang pertama, karena kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berperilaku secara etis. Yang kedua, kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya. D. Pelanggaran kode etik profesi. Terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kelompok profesi dari kode etik profesi di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus mencoba menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri. Karena kode etik profesi merupakan produk etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Berikutnya penyebab pelanggaran kode etik profesi. Yang pertama ada idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Yang kedua, memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi bisa menjadi pajangan tulisan berbingkai. Berikutnya yang ketiga, kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Yang terakhir, memberi peluang kepada profesional yang untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.
Untuk yang berikutnya ada UU ITE di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU ITE selain menjadi pertanda berubahnya orientasi, model, dan sistem informasi di Indonesia, juga menandai kembalinya pembatasan negara atas informasi, termasuk informasi yang diterima melalui internet. Berikut merupakan beberapa contoh peraturan pemerintah mengenai keberlakuan UU ITE. Yang pertama, Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan, Amanat Pasal 10 UU ITE. Yang kedua, Peraturan Pemerintah tentang Tanda Tangan Elektronik, Amanat Pasal 11 UU ITE. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Amanat Pasal 13 UU ITE. Nah, di antara pasal-pasal tersebut, terdapat pasal yang bersifat kontroversial karena sering dimohonkan pengujian materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi RI. Pasal-pasal itu adalah 1. Pasal 27 ayat 3 Jungso, 2. Pasal 45 ayat 1 166 UU ITE yang mengatur tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik di ruang maya. Yang 3. Pasal 28 ayat 2 Jungso, 4. Pasal 45 ayat 2 167 UU ITE yang mengatur tentang penyebaran rasa kebencian atau permusuhan di ruang maya. Delik tersebut menimbulkan kontroversi karena disertai dengan sanksi pidana yang besar dan berat. Berikutnya mengenai macam-macam pelanggaran ITE. Media animasi interaktif Undang-Undang ITE ini digunakan sebagai alternatif solusi penyampaian informasi dengan visualisasi yang lebih menarik, sehingga masyarakat lebih mudah memahaminya. Di dalam animasi ini terdapat 3 macam pasal yang dibahas tentang UU ITE, di antaranya pasal pencemaran nama baik, pasal penyebaran berita bohong, dan pasal ujaran kebencian. Selain itu, animasi ini juga dirancang dengan menggunakan UML, antara lain use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Untuk yang berikutnya, yaitu contoh kronologi kasus yang melanggar UU ITE. Akibat WhatsApp, dokter di RSUD Malang dijerat UU ITE Antarestawati, seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dilaporkan ke polisi. Penyebabnya, dokter yang berusia 31 tahun itu mengunggah foto di aplikasi WhatsApp tanpa seizin pemiliknya, Hoiriyatul Masruroh. Foto yang diunggah itu diberi tulisan yang dinilai melecehkan Hoiriyatul Masruroh. Korban yang merasa dilecehkan kemudian melaporkan masalah ini pada tanggal 12 Maret lalu. Kata Kasat Treskrim Polres Malang Ajun Komisaris Polisi Wahyu Hidayat saat dikonfirmasi di Malang pada Minggu 15 Maret 2015. Dalam menangani kasus ini, kepolisian menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Pada pasal 27 meliputi pelanggaran kesusilaan dan pencemaran nama baik. Jika terbukti melanggar, sang dokter bisa dipidana penjara paling lama 6 bulan dan atau dikenakan denda maksimal 1 miliar rupiah. Kami masih mendalami kasus ini dan akan meminta bantuan saksi ahli ITE dan saksi ahli bahasa untuk menangani kasus ini, jelas Wahyu. Kasus ini bermula saat Antarestawati mengunggah foto selfie Hoiriyatul di grup WhatsApp yang beranggotakan sejumlah karyawan RSUD Kanjuruhan. Foto Hoiriyatul yang berkaos hitam klub sepak bola Paris Saint-Germain itu diberi tulisan dengan Bukalapak 150.000 per jam. Hoiriyatul yang juga seorang karyawan di RSUD Kanjuruhan Malang itu mengetahui perbuatan itu setelah diberitahukan rekannya. Foto tersebut mendapat komentar yang negatif dari beberapa anggota grup, merasa malu dan dilecehkan,
Lalu Hoiriatul kemudian melaporkan masalah ini ke Polres Malang. Berikutnya, pelanggaran IT yang dilakukan menurut kronologi kasus di atas. Dalam kasus Antarestawati, Dr. RSUD Kanjuruhan mengenai pelanggaran IT yang dilakukan mengupload foto seseorang tanpa izin dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT Pasal 27, meliputi pelanggaran kesusilaan dan pencemaran nama baik yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Untuk yang berikutnya, ada beberapa saran masyarakat agar dapat mencegah kejadian kronologi kasus tersebut. Yang pertama, mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya. Yang kedua, tidak menerima berita mentah tanpa menelisir kebenarannya seperti apa atau sering disebut dengan berita hoaks. Yang ketiga, menggunakan media sosial dengan bijak, tidak mengujar kebencian terhadap orang lain melalui media sosial. Yang keempat, memberikan pengetahuan tentang UU ITE kepada masyarakat baik secara langsung atau melalui pamflet, tempel atau baliho. Berikut merupakan referensi yang kelompok kami gunakan dalam melakukan diskusi mengenai tugas pelanggaran UU ITE. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.